Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vika Nurzakia Rahma dengan NIM C2186206062 dari kelas 1B Prodi PGSD. Di sini saya akan memaparkan materi tentang manusia dan kehidupannya, yang dimana pembahasannya meliputi poin pertama, perjalanan hidup manusia dari alam ruh hingga akhirat. Poin kedua, ragam orientasi hidup manusia. Poin ketiga, tujuan dan fungsi penciptaan manusia. Dan poin yang terakhir, hidup sukses dalam pandangan Al-Quran. Untuk poin pertama yaitu perjalanan hidup manusia dari alam ruh hingga hari akhir. Kehidupan manusia merupakan perjalanan panjang, penuh lika-liku dan melalui tahapan-tahapan yang berawal dari alam ruh atau arwah, alam rahim, alam dunia, alam barzah, sampai pada alam akhirat yang berujung di surga atau neraka. Al-Quran dan Sunnah telah menceritakan setiap fase dari perjalanan panjang manusia itu. Yang pertama, alam ruh. Di alam ini, ada perjanjian antara Allah dan manusia, di mana manusia mengakui dan bersaksi keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan yang patut disembah. Perjanjian ini tidak diingat manusia karena fitrah manusia sendiri sebenarnya adalah pelupa. Untuk itu, manusia dibekali akal dan pikiran untuk menentukan jalan kebenaran menggapai ridho Allah. Yang kedua, alam rahim. Manusia dibentuk dalam rahim ibunya, yaitu 40 hari dalam bentuk sperma atau air, 40 hari dalam bentuk darah, dan 40 hari dalam bentuk daging. Lalu, setelah melewati fase 120 hari itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ruh pada manusia tersebut. Yang ketiga, alam dunia. Di alam inilah umur manusia akan dipertanggungjawabkan kepada Allah Sang Pencipta. Tugas manusia adalah menjalankan seluruh perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi larangannya. Yang keempat, alam barzah atau alam kubur. Alam barzah ini digambarkan sebagai suatu kehidupan baru yang merupakan dinding pemisah antara alam dunia dan alam akhirat. Ini adalah suatu alam yang dialami manusia mulai dari saat ia menemui ajal sampai datangnya hari kiamat atau hari akhir. Di alam barzah ini manusia masih bisa dapat pertolongan melalui doa-doa dari kerabat yang masih hidup. Yang kelima, alam akhirat. Alam akhirat merupakan masa kehidupan yang kekal selamanya dalam kenikmatan surga atau dalam kepedihan neraka. Ini adalah akhir perjalanan manusia. Allah menunjukkan makhluk-makhluknya yang paling mulia, yaitu orang-orang yang bertakwa. Untuk poin yang kedua yaitu ragam orientasi hidup manusia. Hidup di dunia ini tidak berjalan lurus dan abadi. Allah menciptakan kehidupan penuh dengan warna-warni yang pasti dirasakan oleh setiap manusia. Ada rasa sedih dan duka. Ada pula rasa senang dan gembira yang mewarnai hidup manusia silih berganti. Dari waktu ke waktu, manusia akan terus mengalami perubahan dari baik menuju kebaikan yang lebih atau sebaliknya, menuju kurang baik bahkan sampai ke keburukan. Jika diperhatikan, orientasi hidup terbagi menjadi 3 kelompok besar. Yang pertama, kelompok yang menganggap bahwa hidup ini hanya satu kali. Oleh karena itu, mereka beranggapan bahwa hidup ini harus dinikmati sepuas-puasnya. Mereka tidak meyakini ada kehidupan sesudah mati. Bila nyawa sudah tak ada lagi berada di raga, maka berakhirlah dan tidak ada kelanjutannya. Kedua, kelompok yang mencintai dunia dan meninggalkan akhirat. Padahal mereka tahu bahwa ada kehidupan setelah mati. Dalam Al-Quran banyak ayat-ayat yang menyebutkan kelompok ini, salah satunya Quran Surat An-Nahl ayat 107. Poin yang ketiga, kelompok yang menjadikan dunia sebagai sawah ladang untuk bercocok tanam dan hasilnya akan dinikmati di akhirat nanti. Mereka beranggapan bahwa dunia hanyalah sebagai tempat persinggahan, segalanya akan kembali dan abadi di alam akhirat. Oleh karena itu, hidup di dunia tidak boleh disia-siakan. Untuk menikmati hasil akhirat, harus melalui dunia sebagai sawah ladangnya. Poin yang ketiga, tujuan dan fungsi penciptaan manusia.
Manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala hanya semata-mata untuk mengabdi kepadanya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 56. Dan banyak ayat-ayat dalam Al-Quran yang menyebutkan manusia untuk menyembah dan mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tujuan utama manusia diciptakan adalah agar manusia itu mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala, yang artinya sebagai hamba Allah, agar menuruti apa saja yang diperintahkan dan menjauhi apa saja yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam penciptaan manusia, selain memiliki tujuan, manusia juga diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan memiliki dua fungsi, yaitu pertama, fungsi sebagai atau pengabdi Allah. Fungsi ini mengacu pada tugas-tugas manusia sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Tugas ini diwujudkan dalam bentuk pengabdian dalam ibadah yang penuh dengan keikhlasan. Secara luas, konsep ini meliputi seluruh aktivitas manusia dalam kehidupannya. Kedua, manusia sebagai khalifah. Manusia sebagai khalifah Allah di muka bumi. Khalifah di sini maksudnya yaitu tugas kepemimpinan, wakil Allah di muka bumi, serta pengelolaan dan pemeliharaan alam. Khalifah berarti wakil atau pengganti yang memegang kekuasaan. Manusia menjadi khalifah berarti manusia memperoleh mandat Tuhan untuk mewujudkan kemakmuran di muka bumi. Poin keempat, hidup sukses dalam pandangan Al-Quran. Sukses menurut Al-Quran terbagi menjadi 3, yaitu Al-Falah, An-Najat, dan Al-Fauz. Al-Falah memiliki arti keberuntungan dan mendapatkan apa yang diinginkan. An-Najat artinya keselamatan atau terhindar dari bencana. Sedangkan Al-Fauz berarti keberhasilan atau kemenangan. Cukup sekian penyampaian materi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.